Lu dulu kan? Iya gue dulu. Halo semuanya. Ya udah. Jangan dikat. Enggak bisa dikit. Soalnya Otak guys. Iya, nama saya Muhammad Fakih Badai dengan NIM J 0431251324 bersama teman saya. Saya Anton Zazar Sastri Rija dengan NIM F040. Gak usah. NIM J 043125. Dan di sini saya dengan teman saya ingin mengerjakan tugas psikom terkait hubungan antar persona. Pertama tadi ini Kita awal bagaimana awal ketemu? Ya, gimana kita awal ketemu? Pertama sih ketemu dari komunitas. Kita ketemu di komunitas belajar untuk masuk ke PTN. Itu awal itu bener-bener kayak siapa gitu, kenapa sih gitu kan, orang mana gitu. Dan kebetulan karena sama-sama orang Sunda, jadi mungkin agak klop masuk ngobrolnya gitu. Dan sebenarnya tuh nggak sedekat ini dan nggak deket banget, nggak kenal, terus sering main game bareng. Terus ya bukan yang kayak belajar bareng juga sih, enggak, tapi ketika keterima di universitas yang sama dan kebetulan sama-sama tahu dulunya seperti apa, makanya sekarang itu udah deket banget sih, benar lah. Oke, terus pertanyaan kedua. Ya, selanjutnya bentar, saya lupa lagi. Hilang. Santai aja. Ya Allah. Santai aja. Ganti nomor dulu. Bentar guys. Hubungan apa? Seperti apa hubungan antar persona di antara kalian? Gimana ya? Ya gimana sih? Ya gimana sebenarnya? Fine aja sejauh ini, nggak ada masalah yang sampai bikin kita berdua jauh-jauhan musuh sampai cut off kayak gitu. Aman ya sih? Aja sih kayak, dan karena ya masuk aja sih. Next aja. Terus selanjutnya tuh situasi atau iklim suportif apa yang kalian bangun agar komunikasi efektif? Agar komunikasinya Efektif ya, biar jalan terus maksudnya. Kalau di gua mungkin sama saling percaya dulu. Karena ketika udah saling percaya, lu bisa komunikasiin semuanya. Karena kan banyak orang yang bilang kalau misalkan nomor satu tuh komunikasi gitu. Iya, tapi nomor satu komunikasi. Kalau iya sih emang misalkan lu komunikasi dulu, tapi lu nggak percaya sama orangnya, kayak emang efektif gitu bicaraannya kan, enggak kan? Kayak lebih mungkin kayak percaya dulu biar satu sama lainnya tuh saling mendukung. Itu kalau di gua. Sama sih dari gue juga, emang Gua lah kan gue saat nggak boleh. Fondasi dari jalannya komunikasi itu harus saling percaya guys, bener. Kalau gak saling percaya saling ngomongin di apa ini Enggak. lanjut ya. Lanjut. Pokoknya kalau gak saling percaya percuma berkomunikasi saat itu doang, habis dari situ kalau gak saling percaya ya lupa, hilang ya yang dikomunikasiin sebelumnya. Itu apaan sih, gue gitu gak terlalu peduli juga dengan omongan dia gitu. Kalau gak saling percaya kayak gitu, gak saling percaya, gak saling kenal ya kayak gitu akhirnya. Oke, lanjut guys. Selanjutnya daya tarik atau silau ya. Apa daya tarik? Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan terhadap persona yang baik. Kayak apa? Yang bikin gue minat gitu ya. Iya, yang bikin tertarik. Karena Sunda, enggak sih? Karena Sunda. Apa ya? Misal dari gua
gue bisa jalan komunikasi sama lu karena lu orangnya asik. NPD gitu, NPD. NPD banget. Oh oke. Kalau gue mungkin karena gue tahu orangnya itu seperti apa. Karena kalau ada orang-orang yang mungkin gue nggak klop, gue nggak suka, ya gue sebisa mungkin nggak bakal ngasih celah untuk orang itu bertemanan gitu. Yes. Terus kalau di posisinya tuh ada di lu ya, tempat temenan kenapa klop gitu? Karena Sunda enggak, karena gue Sunda lagi dong, parah Sunda lagi dong. Parah. Enggak, kan sama-sama Sunda. Iya, sudah. Tapi yang pertama tuh karena satu frekuensi Betul. dulu. Kita sama-sama waktu itu kan itu sama-sama mau kampus PTN kan, karena mau ngejar PTN dulu. Yang pertama PTN dulu. Terus yang kedua tuh karena sama apa ya, kita tuh hiburan tuh sama, punya apa ya, untuk healing, untuk hiburan sama. Kita sama-sama main ML kan waktu Iya. deket tuh waktu itu karena dulu bareng main ML. Terus yang bikin deketnya sampai sekarang itu lagi mungkin karena ya gue tahu gitu, gue kenal Falky itu bukan sebulan 2 bulan gitu, udah tahu gue berapa lama dan gak pernah denger kayak oh itu gini banget gitu, gak pernah ada kayak gitu. Jadi ya orangnya sih, yang penting orangnya kayak gimana. Kalau dari gue ya, gue malah awalnya gak tahu sastra ini. Coba karena lihat sastra ini cuman pas di room DC doang. Kayak anjay ini orang sering buat di room DC siapa, ya udah gue join. Tahu-tahu kenal anjay sampai sekarang dah. Terus pas ketemu secara langsung orangnya ternyata kayak gini, asik. Gak beda. Gak beda jauh sama pas kenal dari online. Kelihatan ya. Nah itu iklan guys, sebentar. Ya gitu, pokoknya gue bisa dekat karena orangnya emang nyaman sama gue nyaman sama orang yang orang lain juga nyaman sama gue jujur aja gak cepet dekat sama orang karena orang karena orang lagi karena gue orang tadi gue sekarang orang karena gue orangnya emang jarang ngajak ngobrol inisiatif duluan gitu. Makanya kalau ada yang ngajak ngobrol duluan ke gue, ya gue menghargai, terus bisa dekat juga kalau emang komunikasi jalan, terus gue percaya dia juga percaya sama gue, itu jalan. Lanjut akhir Itu gak boleh dari tadi bikin. Udah kocak ya Allah. Apa nih dia? Masa iya belum? Udah. Terakhir konflik atau masalah yang pernah terjadi dan dampaknya pada masing-masing. Sebenarnya konflik antar masih kayaknya nggak pernah, cuman ada kayak konflik ketika ada satu acara di mana itu cukup kompleks dan kemudian kita tuh mepet-mepetan. Iya. Misalkan dia sibuk terus gue kosong, sekarang gue yang sibuk, dia yang kosong gitu. Itu mungkin ya nggak tahu ya, yang dampaknya tuh lebih ke nggak terstruktur aja si acaranya itu. Terus si acaranya juga menurut gue kemarin itu kurang maksimal banget. Sekali lagi meskipun kita udah mikir harus kayak gini kan ketika di lapangan kan nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Iya, Dengan apa yang sesuai sama ekspektasi rencana awal. konfliknya tuh mungkin karena konfliknya iklan terjadi karena ya itu komunikasi juga sih. Emang sih kita saling percaya bahwa dia bakal kerjain dan gue bakal melakukan tugasnya sesuai job desk-nya gitu. Tapi kadang komunikasinya tuh lebih kurang karena memang itu faktor di luar kendali juga kan, yang bikin outputnya tuh nggak maksimal gitu kalau di gue. Iya sama sih di situ. Gak boleh sama. Enggak, ini bahas yang tadi, yang konfliknya yang tadi pas perencanaan
acara ini di PB ini apa mobilisasi jadwalnya satu sama lain kan, karena beda fakultas juga susah ya nyari waktu kosong. Mungkin dia gak bisa, dia enggak, karena emang beda fakultas beda jadwal. Ngomong apa ya? Ya susahnya di situ sebenarnya, bukan dari masing-masing kita, tapi emang jadi jadwal sih, bukan dari kitanya. Kurangnya di kita cuman manajemen waktu sama komunikasi. Kalau kita tuh punya jadwal yang beda, biasanya di situ. Dari dampak dari situ ke acaranya, ke diri kita masing-masing nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Karena emang udah tahu dia ke acaranya aja, karena kita masing-masing udah tahu jadwalnya beda, jadwal gue beda, susah buat ketemu, buat nemu titik tengahnya ya, jadi lama. Jadi ya udah nggak apa-apa, emang kayak gitu. Dampaknya paling ke orang lain yang jalan di acara itu, nggak ke orang lain sih, ke acaranya doang. Kayak ya udah lah, nggak apa-apa. Itu karena kurang komunikasinya. Oke. Cukup mungkin. Oke, jadi mungkin udah 11 menit. Cukup sekian. Ini di perpus tapi berisik, gak tahu soalnya banget. Di perpus berisik gimana ya? Oke guys, sekian buat tugas video psikologi komunikasi hubungan antar persona kali ini. Kepada bintang tamu saya ucapkan banyak terima kasih. Ada iklan lagi nih. Ya, satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.